لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat Islam dan keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan sebab keimanan, dengan sebab nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut, maka dibukakan Allah hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di tahun baru Islam. Kita telah tinggalkan tahun 1443 Hijriah. Sekarang kita telah berada di tahun 1444 Hijriah. Maka memaknai pergantian tahun ini, mari kita renungkan satu ayat dari Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau untuk hari akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita harus memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan akhirat kita. Ketahuilah, hidup bukan hanya di dunia. Setelah kehidupan di dunia, ada kehidupan di akhirat. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap orang yang beriman memperhatikan apa yang telah diperbuatnya,
apa yang telah dipersiapkannya untuk kehidupan kemudian, untuk kehidupan hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Ayat ini diawali perintah untuk memperhatikan hari esok, diawali dengan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan diakhiri dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah seakan-akan ingin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya persiapan bekal yang paling baik ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali dari mempersiapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya berbekallah, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari, rumah yang megah pasti akan kita tinggalkan. Mobil yang mewah pasti akan kita tinggalkan. Istri yang kita cintai pasti kita tinggalkan. Suami yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Anak yang kita sayangi pasti akan kita tinggalkan. Yang kekal bersama kita, yang akan menemani kita, yang akan melindungi kita, ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai ketika kita kembali ke tanah yang kita bawa hanyalah setumpuk dosa. Alangkah baiknya dari sekarang kita persiapkan ketakwaan kita, karena sesungguhnya takwa itulah yang akan melindungi kita dari azab kubur. Takwa itulah yang akan melindungi kita dari azab neraka. Takwa itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala macam azab yang dapat menghancurkan kita di kehidupan berikutnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu di dalam kitab Taisyrul Khallaq fil ilmil akhlaq dikatakan bahwasanya menaati segala perintah Allah yang maha perkasa lagi maha kuat, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bagi siapa saja yang telah memahami makna ini, maka yakinlah dia tidak akan mampu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia telah meyakini bahwasanya Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, dia tidak akan mampu lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari bahwasanya dirinya adalah yang lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Belum sempurna takwa seseorang jika dia belum mampu mengosongkan dirinya dari keburukan dan menghiasi dirinya dengan berbagai macam kebaikan. Jika sudah mampu kita mengosongkan diri kita dari segala macam keburukan dan menghiasi kehidupan kita dengan segala macam kebaikan, maka yakinlah ketakwaan kita akan menjadi ketakwaan yang sempurna. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab itu juga disebutkan sebab-sebab yang membuat kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah ialah yang pertama, menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah memahami bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, maka yakinlah kita tidak akan mampu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kita telah diterangkan Allah
di dalam surah An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya, dan manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Kita saat ini bisa duduk di masjid ini, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja mencari nafkah hari ini, kita bisa menggerakkan mata kita. Bahkan ketika kita memasukkan uang kita ke dalam kotak infak, yakinlah itu karena ada campur tangan Allah. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat, akan tetapi karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat. Tanpa ada campur tangan Allah, maka yakinlah kita tidak akan berada di sini. Maka yakinlah kita tidak akan mampu berjalan ke masjid yang kita cintai ini. Semua karena campur tangan Allah. Jika kita sudah memahami ini, maka yakinlah kita tidak akan mampu lagi durhaka kepada Allah. Kita akan terus menjalankan amal-amal soleh. Kita akan terus menjalankan amal-amal kebaikan. Karena sekejap mata saja Allah bisa mencabut kekayaan kita, Allah bisa mencabut jabatan kita, Allah bisa mencabut segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita miliki saat ini. Maka dari itu, dengan merasa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, itu bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang membuat kita bisa semakin bertakwa kepada Allah ialah semakin banyak mengingat kematian. Mengapa mengingat kematian itu mampu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman yakin setelah kematian ada kehidupan di alam barzakh. Setelah kematian ada kehidupan akhirat. Setelah kematian ada pilihan antara surga dan neraka. Jika ia ingin selamat dari azab kubur, tentulah dia akan beramal soleh. Jika ia ingin bahagia di akhirat, tentulah dia akan beramal soleh. Jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah, tentu dia akan menjalankan amal soleh yang telah diperintahkan oleh agama yang kita cintai ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini setelah kehidupan di dunia ini ada konsekuensi yang harus kita terima. Tentu dia akan selalu mengerjakan amal-amal soleh. Tentu dia selalu akan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tentu dia akan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah seperti ini, maka ketakwaan itu akan menghampiri kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari, tidak ada satu makhluk Allah yang bernyawa yang tidak akan mati. Setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jika kita sudah menyadari bahwasanya kematian itu akan mendatangi kita, maka sudah selayaknya lah kita mempersiapkan kematian kita dengan bekal ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab-sebab yang membuat ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kita memperbanyak muhasabah diri. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Yang artinya,
hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Adapun makna dari perkataan Umar bin Khattab ini ialah bagaimana kita mampu memuhasabah diri kita, bagaimana kita agar mampu mengintrospeksi diri